Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Seni Budaya kelas 8. Oke, ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, materi lanjutan ini ada 3 hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah alat dan bahan menggambar model. Yang kedua adalah teknik menggambar model. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur dalam menggambar model. Jadi, ketiga materi terakhir ini harus kalian dapatkan sebelum kalian praktek langsung menggambar model. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya kasih terlebih dahulu tugas kalian. Jadi, sekarang siapkan buku catatan, buku tugas, dan ATK kalian. Jadi, tugas kalian adalah membuat ringkasan tentang materi seni budaya hari ini di buku tugas kalian dan beserta penjelasan seringkas-ringkasnya. Lanjut, yang pertama tentang alat dan bahan menggambar model. Nah, alat dan bahan menggambar model itu apa saja? Nah, ini diantaranya ada pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Tapi untuk pemula seperti kalian yang masih mencoba untuk menggambar model, itu usahakan pensil, penghapus, dan kertas itu minimal ada. Tapi kalau kalian sudah bisa expert atau kalian sudah lebih ahli untuk mencoba dan mengeksplorasi ke warna, kalian boleh menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air. Kemudian yang kedua adalah teknik menggambar model alam benda. Jadi kenapa kita memilih alam benda? Di pembelajaran seni budaya yang sebelumnya kita bahas, kita mempunyai kesepakatan bahwa kita akan menggambar alam benda. Nah, di sini teknik menggambar model alam benda itu ada beberapa alur. Jadi alur yang pertama itu adalah mulai dari model objek. Nah, apa itu model objek? Jadi sebelum kalian menggambar model atau alam benda, kalian kan wajib harus, ya kan, hukumnya adalah wajib ain untuk memilih objek apa yang harus kalian gambar. Nah, tanpa model itu namanya bukan lagi menggambar model, itu namanya menggambar abstrak. Jadi, menggambar dengan memilih objek terlebih dahulu itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua adalah menggunakan meja gambar. Nah, di sini meja gambar yang kalian harus punyai di rumah itu adalah meja gambar yang posisinya itu miring. Kenapa? Karena ketika model mejanya miring, ketika kalian menggambar itu akan menumbuhkan atau menyebabkan gambar itu lebih proporsional. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan ATK atau alat tulis kantor seperti tadi penghapus, pensil, kertas, dan sebagainya, serta buku gambar. Jadi di sini pembelajaran ini kita belum menggunakan kanvas. Kenapa? Karena kita masih belajar. Kita menggunakan buku gambar atau buku tulis yang biasa kita punya di rumah yang bergaris boleh. Kalau memang kita tidak mempunyai buku gambar. Kemudian kita tentukan jarak pandang. Sebelum kita memulai menggambar, usahakan model objek yang kita pilih tadi itu diletakkan proporsional, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Oke, kemudian kita lanjut ke yang keempat, yaitu memulai dengan coretan garis. Jadi ketika kalian ingin menggambar sebuah model, itu usahakan dengan memulai dengan sebuah garis. Kemudian kalau sudah, mulailah dengan menggambar secara teliti, tidak usah terlalu terburu-buru. Kemudian yang terakhir adalah diperjelas dengan sentuhan warna. Jadi kalau untuk sentuhan warna itu tidak wajib. Jadi kalian menggambar itu harus expert sampai mengarsir bagaimana kalian menggambar bentuknya, itu sudah bagus. Tapi kalau memang kalian sudah menguasai itu semua, baru boleh menggunakan warna. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam menggambar model. Jadi ketika kalian menggambar model itu ada unsur-unsurnya. Oke, di sini bisa diperhatikan di dalam sebuah contoh gambar model itu ada 5 unsurnya. Oke, saya bahas satu-satu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah garis. Oke, di situ ada unsur garis. Jadi garis itu adalah kumpulan beberapa titik-titik yang
sambung, ya kan? Misal ada 2 titik, maka kalau 2 titik itu kita sambung, maka akan menjadi garis. Kemudian jenis-jenis garis itu ada banyak, ada lurus, bergelombang. Nah, kalau lurus itu bisa kita bagi menjadi garis horizontal dan vertikal. Kemudian ada garis bergelombang. Nah, garis bergelombang itu mungkin kita menggambarnya tidak beraturan seperti ini. Atau bisa jadi seperti ini zigzag, itu namanya bergelombang. Serta kurva atau melengkung. Jadi kurva itu seperti setengah lingkaran, seperti itu. Lanjut ke unsur yang kedua, yaitu bidang. Nah, bidang itu sifatnya adalah 2 dimensi. Kalian tahu kan, 2 dimensi itu artinya dia tidak mempunyai ruang atau volume. Jadi dia hanya bisa tampak dari depan saja. Oke, nah itu namanya bidang. Oke, sifatnya itu pipih seperti kertas atau bidang gambar kalian. Itu namanya bidang. Kemudian yang ketiga adalah bentuk. Nah, bentuk di sini berbeda dengan bidang. Kalau bentuk itu sifatnya adalah 3 dimensi. Berdasarkan dari sifatnya, 3 dimensi itu adalah mempunyai volume. Bisa dilihat dari segala arah, bisa dari samping, bisa dari depan maupun dari belakang. Itu namanya bentuk. Kemudian yang selanjutnya adalah gelap terang. Nah, ketika kita menggambar sebuah model, itu pasti gambar tersebut akan terkena paparan cahaya, ya kan? Nah, ketika gambar tersebut terkena paparan cahaya, pasti akan menimbulkan efek gelap dan terang. Nah, efek gelap dan terang itu akan menimbulkan, kalau kita gambar akan menjadi sebuah arsiran, seperti itu. Yang terakhir adalah tekstur. Nah, dari model alam benda yang kita pilih, pastikan nanti ada teksturnya. Contoh, kalau kita menggambar durian, maka bagaimana teksturnya? Bergerigi kan? Nah, bagaimana kalau kita menggambar sebuah semangka? Nah, teksturnya kan lebih halus dibanding durian, seperti itu. Itu namanya adalah tekstur. Jadi, unsur-unsur yang ada dalam menggambar model itu harus kalian perhatikan betul-betul. Lanjut, nah ini adalah contoh hasil menggambar model. Nah, untuk 2 contoh ini adalah alam benda yang dipilih, yaitu keperluan rumah tangga seperti ceret, ada gelas, ada piring, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah buah. Ini yang dipilih adalah buah mangga, 1 buah mangga, tapi yang menjadikan dia estetik atau indah itu adalah adanya sedikit batang dan daun yang masih menempel di situ. Kemudian ini, nah ini adalah menggambar model ketika dia sudah expert atau ahli dengan arsiran-arsiran di contoh sebelumnya. Jadi mereka menggunakan pewarna sebagai sentuhan yang mempercantik gambaran mereka. Nah, yang terakhir ini lebih rumit. Jadi yang terakhir ini buahnya nggak cuma 1 tapi lebih banyak dan ada sentuhan seperti gorden. Nah, di situ yang mempercantik selain warna adalah sentuhan kehalusan dari gorden itu sendiri. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan melalui grup Mapel Seni Budaya kelas masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.